Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Di video kali ini Ibu akan membahas soal-soal persiapan, soal-soal US tahun lalu yang diselenggarakan secara online. Materi US tahun lalu dengan praus yang akan kalian jalani di tanggal 22 Februari sampai tanggal 26 Februari kurang lebih sama. Jadi untuk memperbanyak variasi soal, Ibu langsung bahas ke soal US. Nah, kebetulan di tahun lalu kan kalian pegang itu soal tahun lalu ya nak, prausnya. Nah, soal tahun lalu itu soal yang diberikan masih dalam kondisi pembelajaran offline. Jadi ada 30 soal pilihan ganda dan 5 esai. Nah, untuk sekarang karena kita online, jadi soalnya berubah menjadi 40 nomor dan semuanya pilihan ganda. Jadi kurang lebih jumlah soalnya sudah sama seperti US tahun lalu. Nah, untuk soal praus, Ibu rasa sudah dibahas oleh Pak Karman, jadi sekarang Ibu bahasnya ke soal US-nya. Sama saja materinya, namanya juga praus berarti persiapan. Nah, US juga sama saja. Jadi ini masih sama saja supaya kalian lebih banyak variasi soal yang kalian kuasai ya. Oke, Ibu akan bahas satu persatu. Semoga video pembahasan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian hubungi Ibu lewat chat atau komen di Google Classroom kalian ya. Ibu akan bahas dari nomor 1. Urutan pecahan dari terkecil ke terbesar, pecahannya itu dari bilangannya itu 0,6, 55%, 2/3, dan 0,58. Ibu yakin di antara kalian semua ini pasti termasuk kategori soal yang mudah ya. Ini Ibu besarkan dulu tulisannya kayak terlalu kecil ya. Ya, oke. Ini paling mudah kalau ada soal seperti ini, kalian bisa ubah semua soal ini, semua angka ini menjadi desimal ya, 0,6 tetap, kemudian 55% itu 55% sama aja 0,55, kemudian 2/3 itu sama aja 0,67, 0,58-nya tetap ya. Nah, ini bisa diurutkan ya, jadinya ini urutannya 0,55, kemudian 0,58, kemudian 0,6, baru yang terakhir 0,67. Nah, berarti ini sama aja 55%, terus 0,58, kemudian 0,6, baru yang terakhir 2/3. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 5 dan salah -3, tidak dijawab -1. Dari 60 soal yang diberikan, Budi dapat menjawab 54 soal. Jika skor yang diperoleh Budi adalah 168, maka banyaknya soal yang dijawab salah ya. Jadi pertanyaannya adalah yang dijawab salah. Oke. Ini digaris bawahi banget ya. Pertama, kalau salah itu kalau benar skornya 5, kalau salah -3, kalau kosong itu -1. Dari 60 soal, Budi menjawab 54. Berarti jumlah soal benar dan salahnya itu adalah 54 ya, di mana skor yang diperoleh adalah 168. Skor 168 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari jumlah soal yang benar dikali 5, 5B, kemudian jumlah soal yang salah dikali -3, jadi -3S, kemudian jumlah soal yang kosong dikali -1, jadi -1K atau -K ya, gitu. Nah, dari sini yang perlu kalian ketahui bahwa sudah kelihatan ya kalau dari 60 soal 54 soal yang dijawab berarti kosongnya itu soal yang kosong itu adalah 60 dikurang 54.
Jadi soal yang kosong adalah 6 nomor ya. Berarti ini kita bisa substitusi saja. Jadi ini anggap persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 kita bisa substitusi K-nya ini 6. Jadi 5B dikurang 3S dikurang 6 sama dengan 168. Jadi 5B dikurang 3S sama dengan 168 ditambah 6. Jadi 5B dikurang 3S sama dengan 174. Nah, dari sini kita dapat persamaan 2 sederhananya menjadi seperti ini. Ya, kemudian ini persamaan pertama B plus S sama dengan 54. Ya, ini persamaan pertama tadi. Nah, ini kita bisa gunakan SPLDV. Jadi ini bisa kita kali misalkan dikali 5, yang ini ini dikali 1, yang ini dikali 5 ya. Jadi ini berubah menjadi 5B dikurang 3S sama dengan 174. Persamaan 2-nya tetap ya, persamaan 1-nya yang berubah menjadi 5B ditambah 5S sama dengan 54 kali 5, 270 ya. Dikurang ya, 5B dikurang 5B habis, min 3S dikurang 5S min 8S ya, minus 174 dikurang 270 itu minus 96 ya. Jadi S-nya berarti minus 96 dibagi minus 8. Minus 96 dibagi minus 8 itu 12. Berarti salahnya adalah 12 nomor. Jadi jawabannya yang B ya. Ini untuk nomor 2. Kalau kalian punya cara lain yang kalian rasa lebih mudah, nggak apa-apa, jangan ragu, tapi selama logikanya betul bisa kalian gunakan ya, dan jawabannya tentu sama ya. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 3. Jawabannya 12 ya. Nomor 3, di sini diketahui A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Bilangan prima kurang dari 15 itu angkanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. 15-nya nggak termasuk ya. Kemudian ini B-nya. Yang ditanya adalah A dikurang B. Artinya himpunan A dikurang B itu artinya anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Ya, anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B. Jadi kalau kalian lihat di sini kan B-nya 2, 5, 7, 8, 10 ya. Jadi kalian lihat nih, di mana anggota A yang tidak ada di B, yaitu di sini kan 2-nya ada nih, jadi nggak bisa. 5-nya juga ada nih. Kemudian 7-nya juga ada di B. Nah, berarti anggota himpunan A yang tidak ada di B itu adalah 3, 11, dan 13 gitu. Jadi jawabannya yang D gitu. Oke. Nomor 3. Lanjut nomor 4. Untuk soal nomor 4, hasil dari min 3 dikali 4X dikurang 7 dikurang 8X ditambah 20. Oke, soal seperti ini sebenarnya mudah Bu rasa, ini tinggal aljabar biasa. Jadi minus 3 dikali 4X min 7 dikurang 8X plus 20. Ini kalian hitung biasa aja. Yang penting kan kali dulu bagi tambah kurangnya, ini dikali dulu jadi minus 12X ditambah 21 dikurang 8X ditambah 20. Jadi sama dengan minus 20X ditambah 41. Maka jawabannya yang A gitu. Oke. Berikutnya nomor 5. Soal nomor 5, himpunan penyelesaian dari 5X 5 kali min 3X ditambah 4 dikurang 10 kurang dari 2X plus 44. Oh ya, ini X untuk bilangan bulat ya. Jadi ini dikali saja jadi minus 15X ditambah 20 kurang dari, ini ada minus 10-nya ya, Ibu lupa. Kurang dari 2X ditambah 44. Jadi ini sama aja minus 15X ditambah 10 kurang dari 2X plus 44. Jadi ini sama aja minus 15X dikurang 2X kurang dari 44 dikurang 10. Jadi minus 17X dikurang 34. Nah, di mana berarti X-nya adalah 34
dibagi minus 17. Nah, seperti yang pernah Ibu jelaskan, kalau bilangan pertidasamaan dibagi minus itu tandanya dibalik ya. Jadi ini sama aja X lebih dari minus 2. Jadi tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Jadi jawabannya yang B. Oke. Berikutnya nomor 6. Perbandingan uang Tata dan Kiki 5:2. Kita tulis dulu aja. Tata banding Kiki itu 5:2 ya. 5:2. Kiki banding Yono itu 3:4. Nah, selisih uang mereka, selisih Kiki dikurang Yono itu 400.000. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian bisa urutkan dulu aja. Tata banding Kiki banding Yono ya. Tatanya 5 banding Kikinya 2. Kemudian yang lanjutnya lagi, Kiki banding Yono 3:4. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian bisa dengan cara mengkali ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat 2 sama 3 di sini kan beda nih, biar sama kan jadinya dikali KPK-nya 6 ya. Dimana yang atas dikali 3 berarti 5-nya dikali 3 jadi 15. Nah, yang 3-nya dikali 2 biar jadi 6. Jadi 4-nya juga dikali 2, 8. Jadi perbandingan antara ketiga namanya menjadi 5:6:18. 15:6:8. Nah, selisih uang Kiki dan Yono berarti Kiki dikurang Yono ini kan 400.000 ya. Berarti selisih itu kan yang besar dikurangin yang kecil. Berarti kan 2 dari totalnya 14 ya. Itu sama dengan dikali totalnya bukan 14, tapi ditambah lagi dengan 15-nya, jadi 29. Dikali X, dikali jumlah uang mereka, ya, itu sama dengan 400.000, gitu. Nah, dari sini kalian bisa, dulu, maaf. Kok 29? Oke, betul ya. Jadi dari sini kalian bisa dapatkan berarti N-nya itu adalah 400.000 dibagi 2/29 ya. Kalau dihitung ini sama aja 400.000 dikali 29/2. Ini coret jadi ini 200. 400.000 200.000 dikali 29 itu 200.000 dikali 29 yaitu 5.800.000. Jadi total uang mereka adalah 5.800.000 nih. Nah, yang ditanya adalah jumlah uang Tata dan Yono. Tata dan Yono itu berarti kan Tata dan Yono itu berarti 15:18 berarti 23. 15 tambah 18 itu 23 per 29 ya dari totalnya dikali dengan 5.800.000 gitu aja. Jadi jumlah Tata dan Yono dari 15 tambah 8 23. Nah, ini bisa dicoret, ini dapat 200 ya. Jadi 23 kali 200.000 itu sama dengan 4.600.000. Maka jawabannya yang C, gitu caranya ya. Jadi ini kalian susun dulu perbandingannya menjadi 1, yaitu 15:6:8. Dari mana? Yaitu KPK dari 2 sama 3, 6. Nah, biar 2 jadi 6 itu kan dikali 3, jadi 5-nya juga dikali 3. 3 biar jadi 6 itu dikali 2, jadi 4-nya dikali 2, jadi 8 ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 7. Dennis ingin membeli sebuah sepatu dan sebuah HP di HP Odo. Di toko manakah yang memberikan harga paling murah? Berarti kita harus melihat harga belinya ya. Harga atau enggak jumlah harga yang harus dibayarkan yang paling murah. Kita lihat dari toko Omar,
Kalau diskonnya 50%, kalau kalian hitung 50% dari, berarti harga sepatunya yang dibayar adalah 400.000 gitu ya kan, yang dibayarkannya ya. Kalau 25% diskonnya berarti yang dibayarkan adalah 2 juta 2 juta 25% berarti kan bayar 75%. 75 berarti 3/4. Ya, 2.250.000 ya. Kemudian kalau di toko Budi 70% diskonnya berarti harga yang dibayar itu adalah 30%-nya dari 800.000 yaitu 240.000. Kemudian berarti 80% dari 3 juta itu 2.400.000. Jadi kan bayar 80%-nya ya. Kemudian di toko Lubis diskon 20% berarti bayar 80%, yaitu 640.000. Kalau 35% dari 3 juta itu berarti 1 juta, berarti bayar 65% ya. 65% dari 3 juta yaitu 2 juta 50.000, maaf, 1 juta 950.000. Kemudian 10% dari 800.000 berarti bayarnya kan 90%. 90% dari 800.000 720.000. Kemudian 40% diskonnya berarti bayar 60%, yaitu jadi 60% dari 1 juta, dari 3 juta yaitu 1.800.000. Nah, berarti kita hitung nih yang mana yang paling murah ya. Kalau toko Omar berarti kalau dijumlah jadi 2.650.000. Kalau toko Budi kalau dijumlah berarti menjadi 2.640.000. Kalau di toko Lubis berarti kalau dijumlah menjadi 2.590.000. Kalau di toko Koko dijumlah menjadi 2.520.000. Nah, berarti yang kelihatan nih paling murah itu nih tadi 90 ya. Jadi paling murah yaitu toko Koko. Jadi jawabannya yang A gitu. Ini untuk nomor 7. Berikutnya untuk nomor 8. Itu soal nomor 8. Oke. Besar sudut 4 adalah 150 derajat ya. Sudut 6 100 derajat. Oke. Besar sudut 9 banding sudut 8. Oke, berarti yang ditanya ini ya, sama ini. Oke, nah di sini kita mencari perbandingan, berarti kita bisa lihat hubungan sudutnya dulu ya. Kalau kalian lihat 150 ini, sudut 4 ini, sudut 4 dan sudut 8 itu sudut dalam berseberangan ya, dalam berseberangan, di mana besarnya sama. Ya, jadi ini 8 juga totalnya berarti 150 derajat juga gitu. Jadi yang 8 ini 150 derajat ya. Nah, karena 850 derajat berarti yang 9 ini, sudut 9 sama dengan 180 dikurang 150 derajat. Jadi 30 derajat. Jadi sudut 9 itu 30 derajat ya. Nah, berarti untuk mencari sudut 5 gimana caranya? Kita bisa gunakan sudut berpelurusnya dari sini ya. Karena ini 100, sudut 6 100 berarti kan ini 80 derajat ya berpelurusnya. 180 dikurang 100. Nah, karena ini 150 ini juga berarti kita bisa pelurusnya lagi nih 30 derajat ya. Jadi ini udah dapat. Nah, berarti sisanya di sini 180. Misalkan ini sudut 11 ya. Jadi sudut 11 ini sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat dikurang 30 derajat dari segitiga ya. Jadi 180 dikurang 80 100, 100 dikurang 80 70 derajat. Jadi sudut 11 ini 70 derajat. Nah, berarti sudut 5 ini 100 berarti sudut 5 ini sama aja 180 derajat dikurang 70 derajat. Jadi 110 derajat. Nah, yang ditanya adalah sudut 9 banding sudut 5. Sudut 9 itu kan 30 derajat ya. Banding sudut 5 110. Berarti kalau disederhanakan 3 banding 11 gitu. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Jadi ini saling berketerkaitan ya. Oke, lanjut nomor 9.
Soal nomor 9 dikata trapesium ABC sama kaki luasnya 360 cm persegi. Panjang AD sama dengan BC. Panjang sisi sejajar berturut-turut adalah 25 dan ini 25. Udah jelas pasti yang ini lebih tinggi ya. Ini 25, lebih panjang yang ini 35. Pasti AB-nya lebih panjang ya. Luasnya 360. Nah, kalau dikata luas, ini ditanya adalah keliling ya. Kita harus mencari AD sama BC karena AB sama DC-nya udah diketahui. Nah, berarti untuk mencari ini kita bisa cari dulu tinggi trapesiumnya ya, karena ini sama kaki, berarti dia akan sama nih di sini, ya kan? Nah, kita bisa mencari tingginya dulu. Kemudian ini tingginya dicari, kemudian karena ini 25, berarti kan ini dari ujung sini ke ujung kanan ini, yang di sini juga 25 ya, gitu. Nah, berarti sisanya kan 10 nih ya, karena kan dari ujung A ke B itu 35, berarti masih ada 10 karena ini sama kaki, berarti ini 5, ini 5 gitu. Jadi sekarang untuk mencari AD kita pakai Pitagoras nanti. Kita cari dulu T-nya, di mana luas trapesium itu kan A tambah B dibagi 2 dikali T. Luasnya diketahui 360, sama aja 25 ditambah 35 dibagi 2 dikali T. Nah, ini sama aja 360 sama dengan 25 tambah 35, 60 bagi 2, 30 dikali T. Jadi T sama dengan 360 dibagi 30, yaitu 12. Jadi di sini 12 T-nya ya. Pakai triple Pitagoras kita dapat AD-nya 13 ya, 5, 12, 13. Berarti untuk mencari kelilingnya tinggal dijumlahkan saja. 13 ditambah 25 ditambah 13 lagi ya, karena ini sama kaki ya. Jadi ini sama kaki ditambah lagi 35 ya. Kalau dihitung hasilnya adalah 86. Jadi jawabannya yang C gitu. Untuk nomor 9. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 10. Diketahui barisan bilangan 10, 13, 20, 31, 46. Nah, ini kita coba lihat dulu polanya ya. 10 ke 13 ini ditambah 3 ya, bertambah ya. Kemudian ini ditambah 7, ini tambah 11, ini tambah 15. Nah, kalau dilihat ini nggak ada polanya nih, tapi kalau kalian terusin lagi, lihat polanya 3, 7, 11, 15, ini ditambah 4, ditambah 4 juga, tambah 4. Berarti ini bilangan, barisan bilangan bertingkat ya. Dimana kalau kalian ketahui nih, kalian pernah belajar di kelas 8, ini tuh ada maknanya. 4 di sini artinya 2A, ya. Kemudian 3 di sini artinya 3A ditambah B, ya. Nah, 10 di sini adalah A tambah B tambah C. Untuk apa nih A tambah B tambah A, B, C-nya? Yaitu untuk mencari rumus UN-nya. Di mana rumus UN-nya adalah AN kuadrat tambah BN tambah C. Jadi kalian harus mencari A, B, C-nya. Untuk diganti nanti N-nya di angka 20. Berarti dari sini didapat 2A sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 2 ya. Kemudian dapat A-nya, kemudian 3A tambah B sama dengan 3. Jadi karena A-nya 2, 3 kali 2 ditambah B sama dengan 3. Jadi B, ini kan 6 ya, 6 tambah B sama dengan 3, jadi B sama dengan 3 dikurang 6. B-nya sama dengan minus 3. Berarti untuk mencari A-nya, ini kan tadi yang dari yang pertama ya, ini kemudian yang keduanya. Nah, kemudian yang ketiganya itu A tambah B tambah C sama dengan 10. Ya, jadi A-nya 2, B-nya minus 3, C-nya yang dicari sekarang. Jadi ini minus 1 ditambah C sama dengan 10. Jadi C sama dengan 11. Berarti untuk mencari U20, A-nya diganti dengan 2 dikali 20 kuadrat, ditambah B-nya minus 3 dikali N-nya 20, ditambah C-nya 11. Nah, dari sini berarti 2 dikali 400 dikurang 60 ditambah 11 ya. Jadi 800 dikurang 60 ditambah 11. 800 kurang 60, 740. 740 tambah 11, 751. Jadi jawabannya yang C. Ini untuk nomor 10. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 11.
Untuk nomor 11, kalau kalian perhatikan, ini yang ditanya adalah polanya. Jadi yang ditanya adalah polanya, rumus suku ke N-nya, pola telur bebek tersebut. Ya, kita lihat dulu aja. Ya, kalau kalian perhatikan, ini apa namanya nih? Angka banyak telurnya ya. Ini 7, kemudian ini 11, kemudian ini 15, kemudian yang ini 7. Tujuh, 11, 15, ini 19 ya. Nah, kalau kalian lihat ini kelihatan ya polanya sebenarnya ini barisan aritmatika, tapi kita ditanya rumus suku ke N. Kalau dia ditanya rumus suku ke N, kalian bisa lihat perbedaannya dulu nih. 4 kan, berarti untuk mencari rumus suku ke N-nya itu A-nya itu 7 ditambah rumus suku ke N kan A plus N-1 dikali B ya. A-nya di sini 7 ditambah N-nya tetap minus 1 dikali B-nya 4. Jadi di sini sama aja 7 ditambah 4N dikurang 4. Jadi ini sama aja 4N ditambah 3. Jadi jawabannya yang B. Udah. Gitu caranya ya untuk nomor 11. Lanjut nomor berikutnya, nomor 12. Diketahui titik A, B, C, D, titik A, B, C, maaf, adalah sebuah layang-layang, maka koordinat titik D yang mungkin adalah, oke, kalau ada soal seperti ini nggak ada salahnya kalian gambar koordinat kartesius dulu ya. Jadi ya, oke, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Dimana titik pertama min 7,5. Oke, Ibu tandain dulu ya. Ini min 7, kemudian 0,5. Ini 5-nya di sini. Berarti ini titik pertamanya, titik A-nya di sini. Ini A. Kemudian B-nya min 3,10. 10 anggap aja 6, 7, 8, 9, 10. Anggap aja 10-nya di sini ya. Jadi 3,10-nya berarti kurang lebih di sini. Ini kan 3-nya. Berarti 3,10 di sini. Ini B-nya. Kemudian C-nya 9,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggap aja di sini ya. Ini 9,5 di sini. Ini C-nya. Nah, ini adalah gambar layang-layang. Titik D yang mungkin adalah kalau kita hubungkan, garisnya kan akan jadi seperti ini ya. Nah, yang memungkinkan berarti ke bawah ya. Nah, kita mengukur titik D yang mungkin kalian pasti bisa mengira-ngira nih. Jadi kalau dari kalian lihat, ini kan bisa kalian bikin simetrinya ya. Dari A ke B itu ke kanannya berapa nih? Ini kan 3 ya, berarti ke kanannya 4 langkah, ke atasnya 4. Berarti ini kebalikan, ini tetap ke kanannya 4, tapi ke bawah 4. Jadi ke kanan 4 itu tetap kena di 3, X-nya, min 3 maksudnya. Ini min 3 ya. Berarti ke bawah 4. Kalau tadi ke atas 4, kalau ini ke atasnya ke kanan 4, ke atasnya ini 5 ya. Berarti ini ke bawahnya juga 5. Berarti dia akan ketemu di sini. Gitu ya. Jadi kalau kalian gambar, dia akan bentuk layang-layang ketika titik D-nya di min 3,0. Ini D-nya. Gitu. Jadi jawabannya yang D untuk nomor 12. Berikutnya, oke, untuk nomor 13, ini kayak perlu dikecilin sedikit tampilannya. Nah, untuk nomor 13 ini yang ditanya adalah rumus relasi dari A ke B ya. Oke, kalau ada soal seperti ini,
Sebenarnya kalian tinggal menulis aja. Jadi kalau ini kan relasi ya, fungsinya fungsi linear. Jadi fx sama dengan ax plus b. Dimana pertama untuk x-nya min 2 itu hasilnya min 24. Kemudian untuk x-nya 1 hasilnya itu min 6. Nah ini sebenarnya kalian bisa tulis menjadi A dikali X-nya itu min 2 ditambah B sama dengan min 24. Kemudian kalau di sini A-nya X-nya min 1, X-nya 1 plus B sama dengan min 6. Nah, ini kalau kalian ubah bentuknya kan berarti menjadi min 2A tambah B sama dengan min 24. Kemudian yang keduanya A ditambah B sama dengan minus 6. Ini dikurang, jadi ini sama aja minus 3A sama dengan minus 18. Jadi A-nya sama dengan 3. Kemudian, A-nya sama dengan 6 ya. Kemudian berarti untuk mencari B, kita bisa gunakan A plus B kan sama dengan min 6. A-nya 6 ditambah B sama dengan min 6, berarti B sama dengan minus 12 ya. Berarti dari sini fx-nya didapat min A-nya AX plus B-nya berarti 6X dikurang 12. Nah, ini sama aja bisa diubah menjadi 3 dikali 2X minus 4 ya. Jadi jawabannya yang A gitu. Ini untuk nomor 13. Lanjut untuk nomor berikutnya nomor 14. Untuk nomor 14 di sini yang ditanya adalah biaya yang harus dibayar Pak Idono. Oke. Di sini beliau menempuh jarak 30 km ya. Jadi 30 km berarti kita ini yang ditanya adalah si jaraknya. Ini anggap aja nih X, ini Fx. Nah, dari sini sebenarnya yang kalian perlu ketahui adalah rumus fungsinya. Sebenarnya caranya sama kayak tadi yang pakai diagram panah tadi. Jadi ketika X-nya 3, ini Fx sama dengan AX plus B. Jadi ketika X-nya 3, biayanya adalah 24.000 gitu. Ketika X-nya 5, biayanya 32.000 gitu. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa ubah menjadi 3X ditambah B sama dengan 3X maaf. X-nya kan 3, jadi 3A ditambah B sama dengan 24.000. Kemudian yang ini 5A ditambah B sama dengan 32.000 gitu. Nah, ini dikurang, hasilnya menjadi minus 2A sama dengan minus 8.000. Jadi A sama dengan 4.000 gitu ya. Kemudian B-nya pakai tinggal substitusi saja. Jadi misalkan pakai persamaan yang pertama, jadi 3A tambah B sama dengan 24.000. Berarti karena A-nya 4.000, berarti 3 kali 4.000 ditambah B sama dengan 24.000. Jadi 12.000 ditambah B sama dengan 24.000. Jadi B sama dengan 24.000 kurang 12.000, jadi 12.000 ya. Nah, berarti rumus fungsinya menjadi 4.000 X ditambah 12.000. Karena ini dia yang ditempuh adalah 30 km, berarti X-nya 30. Jadi 4.000 dikali 30 ditambah 12.000. Jadi ini 120.000 ditambah 12.000. Jadi 132.000. Jadi jawabannya yang B. Oke, ini untuk nomor 14. Berikutnya untuk nomor 15. Untuk nomor 15 nomor 15, harga 3 kaos oblong dan 7 celana panjang. Oke, ini bisa kita tulis dalam model matematika ya. Anggap aja kaos oblong itu K. Jadi 3K ditambah 7C sama dengan 1.170.000. Kemudian 6K ditambah 5C sama dengan 990.000. Ya. Harga 2 kaos oblong dan 2 celana panjang. Berarti harga 2K ditambah 2C. Ya, ini berapa?
Nah, nanti kalian harus mencari K sama harga kaos sama harga celananya ya. Nah, ini bisa dengan SPLDV juga gitu. Jadi ini dikali, jadi ini kita kali aja dengan 2, ini dikali dengan 1 ya. Jadi ini menjadi 6K ditambah 14C sama dengan 2.340.000. Ini menjadi tetap 6K ditambah 5C sama dengan 990.000. Nah, ini dikurang, berarti menjadi 9C sama dengan, kalau dikurang 2.340.000 itu menjadi 1.350.000 ya. Jadi C sama dengan 1.350.000 dibagi 9 itu adalah 150.000. Jadi harga celananya 150.000. Berarti untuk mencari harga kaosnya, kita pilih salah satu persamaan saja, misalkan 3K ditambah 7C sama dengan 1.170.000. Nah, kita ganti C-nya sama 150.000. Jadi 7 kali 150.000 sama dengan 1.170.000. Jadi 3K ditambah 1.050.000 ya, sama dengan 1.170.000. Berarti 3K sama dengan 1.170.000 dikurang 1.150.000 ya. Berarti 3K sama dengan 120.000. Berarti K sama dengan 40.000 ya. Berarti untuk mencari harga 2 kaos ditambah 2 celana, berarti 2 dikali 40.000 ditambah 2 kali 150.000. Berarti ini 80.000 ditambah 300.000, hasilnya jadi 380.000. Jadi jawabannya yang D untuk nomor 15. Berikutnya untuk nomor 16. Sebuah kapal berlayar ke timur sejauh 190 km. Ke timur berarti ke sini ya. Ini 90. Kemudian ke arah utara 400. Ya. Nah, maka jarak kapal dari tempat keberangkatan berarti kita bisa ukur dengan Pitagorasnya. Ini udah pasti siku-siku, jadi ini Pitagoras. Nah, ini kalau kalian pakai triple, ini hasilnya ada 410. Jadi jawabannya adalah D. Atau pakai Pitagoras, Pitagoras juga sama ya. Nah, oke, ini berikutnya nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Diketahui titik O pusat, kemudian COD ini 50 derajat, berarti yang ini 50 derajat ya. Berarti yang COB-nya berpelurusnya berarti jadi 130 derajat ya. Oke, kemudian yang ditanya adalah sudut CAB, berarti yang ini ya, sudutnya yang ini. Nah, CAB ini busurnya CB ya, busurnya CB. Berarti kita harus mencari sudut pusat yang sudut pusat busurnya CB juga, yaitu COB. Jadi sudut COB CAB ini sama dengan sudut keliling ya, di mana sudut pusatnya itu adalah COB ya. Jadi sudut pusatnya itu COB-nya. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling adalah yang ditanyakan CAB ya, sudut keliling itu CAB sama dengan setengah dari sudut pusat, yaitu COB. Jadi setengah dikali 130 derajat, yaitu 65 derajat. Jadi jawabannya yang B. Itu. Ini untuk soal nomor berapa nih? 17. Berikutnya nomor 18. Diketahui limas PQRS alasnya berbentuk persegi. Sepanjang sisi alas 30, tingginya 36, dan luas permukaannya yang ditanya ya. Oke, untuk soal nomor 18, kita bisa gambar dulu aja limas perseginya. Anggap aja seperti ini gambarnya ya.
Nah, di mana sisinya itu panjangnya 30. Ini P, Q, R, S, ini T-nya. Dan tingginya 36. Nah, tinggi itu di sini ya. Ini 36. Ya, 36 nih. Ya, di mana yang ditanya adalah luas permukaan. Luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas sisi tegak ya, di mana luas alasnya ini adalah persegi. Luas persegi berarti 30 kali 30 aja ya, karena alasnya sisinya persegi. Tapi untuk sisi tegaknya, ini rumusnya itu yang alas kali tinggi bagi 2. Di mana alasnya itu, ini sisi tegaknya yang di sini nih, yang di sini ya. Nah, ini ada 4, ukurannya sama semua. Nah, yang belum ada di sini yang baru ada yaitu ini 30 kali 30 900 ya. Yang baru ada itu ada, oh ya, 4 sama 2-nya boleh coret, jadi ini 2 kali AT. Nah, A-nya itu 30, tapi T-nya belum diketahui. Kita bisa hitung dengan Pitagoras. Dari mana? Ini kan tingginya nih di sini nih ya. Pasti dia akan tegak lurus ke bawah sini. Kalau ini kita lihat dari sisi kanannya, nah ini kan nanti kan siku-siku. Nah, sebenarnya misalkan nih kita sebut titik P, ini O. Nah, ada jarak O ke P, yaitu pasti ini setengahnya dari PQ. Jadi OP itu pasti 15. Karena TO-nya 36, berarti kita bisa mencari TP-nya. Ini adalah segitiga siku-siku. Ya, ini pasti siku-siku di sini. Jadi, ini TOP. OP-nya 15, TO-nya 36, nah TP-nya itu adalah 39. Jadi di sini tingginya 39, berarti ini 30 kali 39. Jadi sama aja 900 ditambah 2 dikali ini 1170 ya. Ini 900 ditambah 2300 2340 ditambah berarti jadi 3240. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Ini untuk soal nomor 18 ya. Lanjut nomor 19. Untuk soal nomor 19, diagram lingkaran tersebut menunjukkan data pekerjaan orang tua di suatu desa. Jika masyarakat di desa tersebut menjadi tani adalah 315 orang, banyak yang menjadi pedagang, oke. Untuk soal nomor ini, kalian bisa menggunakan perbandingan, karena ini yang diketahui adalah 2 subjek, pedagang dan tani. Kita bisa mencari dulu sudut pedagangnya berapa derajat. Ini kan 50 derajat, 105, 140, berarti sisanya itu tinggal 360, dikurang 50 itu 310, 310 dikurang 105 itu 205, 205 dikurang 140 itu 65 derajat ya. Jadi 65 derajat, berarti kita bisa gunakan sudut tani per sudut pedagang sama dengan banyaknya tani dibagi berbanding dengan banyaknya pedagang. Ya. Sudutnya petani itu 105 derajat. Pedagang 65 derajat. Nah, banyaknya petani itu 315 ya. Yang ditanya adalah banyaknya pedagang. Ya, ini ditanya adalah banyaknya menjadi pedagang. Nah, berarti ini sebenarnya kalian bisa sederhanakan dulu 105 sama 315 ini sama-sama dibagi 105, ini 1, ini 3. Ya. Jadi, ini kalau dihitung sama aja banyaknya pedagang sama dengan 3 dikali 65 derajat, yaitu 195 derajat. Jadi jawabannya yang B, kayak gitu. Oke, lanjut nomor 20. Soal nomor 20, tiga koin dilambungkan secara bersamaan. 3 koin dilambungkan sekali. Ya, yang ditanya adalah peluang muncul tepat 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa rumus peluang itu adalah PK sama dengan banyaknya kejadian NK dibagi banyaknya ruang sampel NS. Nah, di sini kalau 3 koin itu NS-nya ada 8. Apa saja himpunannya? Jadi NS semestanya itu ada 8. Apa aja? Yaitu AAA, AAG,
AGA, AGG, kemudian GAA, GAG, GGA, dan GGG ya. Nah, di sini banyak NS-nya adalah 8. Ya, di mana yang ditanya adalah satu sisi angka dan dua sisi gambar dan satu sisi angka. Dua sisi gambar kalau yang ini enggak ya, ini enggak termasuk dua sisi gambar. Ini enggak, AAG juga enggak, AGA juga enggak, AGG termasuk ya, dua sisi gambar. Kalau ini enggak, ini termasuk, GAG ini juga termasuk, yang ini enggak. Jadi ada 3 nih, tuh 2, 3. Nah, berarti peluangnya itu ada, kejadiannya ada 3, ruang sampelnya 8, jadi peluangnya 3/8 gitu. Ini untuk nomor 20. Lanjut nomor 21. Hasil dari 5 akar 9 dari 512 pangkat 5. Ya, oke. Ini paling mudah kalian ubah ke bentuk pangkat. Jadi 512 dipangkatin 5/9. Nah, 512 ini sama aja 2 pangkat 9 ya. Dipangkatin 5/9, pangkat dipangkatin pangkatnya dikali. Jadi ini boleh dicoret. Jadi ini sama aja 2 pangkat 5. Jadi jawabannya yang D gitu. Lanjut, nomor 22. Oke, untuk nomor 22, hasil dari sekian. Nah, ini paling mudah kalian ubah dulu ke bentuk bilangan pangkat yang paling sederhana. 81 itu sama aja 3 pangkat 4. Dipangkatin lagi 3/4. Dikurang 125 itu 5 pangkat 3. Dipangkatin 3/4. 2/3 ya. Ditambah 128 itu 2 pangkat 7. Dipangkatin 4/7. Jadi ini kalau dihitung, pangkatnya dikalikan ya. Jadi ini tinggal 3 pangkat 3. Ini jadi 5 pangkat 2. Kemudian yang ini jadi, bisa dicoret juga, jadi 2 pangkat 4. Jadi kalau dihitung berarti 27 dikurang 25 ditambah 16. Jadi sama aja 18. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Ini untuk nomor 24. Berikutnya nomor 23. Hasil dari 8/2 akar 5. Ini dirasionalkan saja. 8/2 akar 5 dirasionalkan bisa dikali dengan akar 5 per akar 5 ya. Dilihat dari penyebutnya. Nah, ini sama aja 8 kali akar 5, 8 akar 5. 2 akar 5 dikali akar 5 itu sama aja 2 kali 5 ya. Jadi ini sama aja 8 akar 5/10. Sama-sama bisa disederhanain dibagi 2. Jadi ini 4, ini 5. Jadi 4 akar 5/5. Jadi jawabannya yang D gitu. Nomor 23. Lanjut nomor 24. Himpunan penyelesaian dari 10x kuadrat min x min 10, min 3. Nah, ini bisa dengan macam-macam caranya, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan mengkapi kuadrat sempurna, bisa dengan rumus. Nah, Ibu akan menjelaskan dengan faktoran, yaitu dengan cara, karena ini X kuadrat, jadi kita gunakan yang bentuknya, kita yakinkan dulu bahwa bentuknya sudah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini udah berurutan nih. Sekarang caranya gimana? Kali angka yang depannya, yaitu 10 dengan min 3, A dengan C-nya dikali hasilnya kan min 30. Nah, kemudian kalian cari dua angka, kalau dikali adalah hasil kalinya 30, hasil kalinya 30. Tapi kalau di jumlah, hasil jumlahnya adalah minus 1. Ya. Nah, berarti di sini, ini min X itu berarti min 1 ya koefisiennya. Nah, yaitu angkanya min 6 sama 5. Nah, pemfaktorannya gimana? Kita susun pemfaktorannya pakai kurung gini per. Nah, angkanya dilihat dari si depan X kuadrat. Ini depan X kuadrat adalah 10, jadi 10X, ini 10X, yang ini per 10. Angka di tengahnya ini yaitu ini min 6, ini plus 5. Nah, ini masih ada penyebut per 10. Kalian harus menyederhanakannya. Gimana caranya? Anggap saja di sini 10X min 6 dibagi, ini dicoret dengan 10-nya. Jadi ini dicoret dengan 10 sama-sama dibagi 2 ya. Jadi ini 5, ini 3. Jadi yang tersisa ini bagi 2, ini 5 juga.
Jadi yang tersisa 5x min 3 dikali 10x plus 5 dibagi 5. Nah, yang kiri ini udah nggak bisa lagi dibagi dengan 5, jadi yang kanan ini dibagi 5, ini 2, yang ini 1. Satu kurungnya harus kena semuanya ya. Jadi ini menjadi 5x min 3 dikali 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini udah pemfaktorannya. Berarti untuk mencari akar penyelesaiannya tinggal bikin sama dengan 0. Jadi 5x min 3 sama dengan 0, berarti 5x sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3 per 5. Kemudian yang kedua, 2x plus 1 sama dengan 0, jadi 2x sama dengan minus 1, berarti x sama dengan minus 1 per 2. Jadi jawabannya yang D. Oke, untuk soal pembahasan nomor 24 ya. Nah, di gambar nomor 25 ini, persamaan grafik fungsi yang ditanya ya. Oke. Ketika ada soal seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus persamaan fungsi, grafik fungsi, yaitu fx sama dengan a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2 ya. Nah, yang di sini diketahui x1-nya itu yang di sini, setengah, x2-nya 8 ya. Kemudian untuk mendapatkan fungsi ini kita harus mencari a-nya terlebih dahulu, di mana di sini ada titik yang sudah diketahui, titik lainnya yaitu di sini koordinatnya itu 0,8, di mana ini sama aja kayak x, fx-nya gitu ya. Jadi di sini kalian bisa substitusi, x-nya itu diganti dengan 8, sama dengan a dikali x-nya 0, dikurang x1-nya setengah, dikali x-nya diganti 0, dikurang x2-nya 8. Jadi di sini 8 sama dengan a dikali minus setengah, dikali minus 8. Jadi 8 sama dengan A dikali 4 ya. Berarti 4A sama dengan 8. A sama dengan 2. Baru dari sini kalian masukkan ke dalam rumus fungsinya. Jadi A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. A-nya diganti 2. X1-nya diganti dengan setengah ya. Kemudian X2-nya diganti dengan 8. Jadi ini sama aja 2X. 2 kali X 2X. 2 kali minus setengah minus 1 ya. Jadi ini dikali dengan X min 8. Jadi sama aja 2X kuadrat dikurang 16X dikurang X ditambah 8. Jadi sama aja 2X kuadrat minus 17X plus 8 ya. Jawabannya yang D gitu. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 26. Untuk nomor 26, koordinat bayangan hasil pencerminan. Nah, kalau pencerminan, jangan lupa bahwa ketika ada sebuah titik, koordinat x, y dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 2, ini sama aja pencerminan terhadap garis x sama dengan h, yaitu rumus bayangannya menjadi 2x, 2h dikurang x, y. Nah, di sini titiknya itu adalah 8, min 5. Jadi, kemudian garisnya itu X sama dengan min 2. Jadi H-nya itu min 2 ya. Jadi 2 kali min 2 dikurang 8, min 5 Y-nya. Jadi A-nya, A aksennya menjadi min 4, min 12, min 5 gitu. Min 12, min 5 ya. Jadi jawabannya yang C. Untuk nomor 26. Kemudian lanjut untuk nomor 27. Oke, nomor 27, ini yang ditanya adalah jika bangun datar persegi panjang pada gambar tersebut dirotasikan sebesar 270 derajat searah jarum jam dengan pusatnya O dan dilanjutkan dengan translasi oleh vektor T, komponen vektornya 4, 6, maka bayangan akhir dari persegi tersebut adalah, oke, kalau ada soal seperti ini, kita bisa anggap aja titiknya dulu, misalkan titiknya A, B, C, D. Nah, ya. Nah, di mana titik A, B, C, D ini akan dirotasi, ya. Kalau kita lihat, A-nya udah kebaca ya koordinatnya. Kita boleh lakukan transformasi berurutan dengan sesuai dengan soal. Jadi titik A koordinatnya min 8,2 dirotasi berarti R dengan pusatnya 0 sejauh 270 derajat searah jarum jam. Berarti sama aja minus 270 ya. Nah, rumus bayangannya itu menjadi min Y, X.
Jadi min Y-nya berarti min 2, min 8. Nah, ini bayangan pertamanya. Kemudian dari bayangan pertama ini ditranslasi dengan vektor 4, 6. Ya, jadi ini sama dengan bayangan yang keduanya itu min 2 tambah 4, min 8 tambah 6. Jadi bayangan yang keduanya itu 2,2. 2, min 2 ya. Untuk titik A-nya. Kemudian untuk titik C, koordinat awalnya itu min 3,4. Ya. Jadi kalau dirotasi sejauh minus 270 derajat, rumus bayangan juga tetap sama. Jadi min Y, X berarti jadi min Y-nya min 4, min 3. Kemudian C-nya itu min 4, min 3 dirotasikan itu ditranslasi vektornya 4, 6. Jadi bayangannya min 4 tambah 4, min 3 tambah 6 ya. Jadi ini bayangan terakhirnya 0,3. Nah, berarti kita tinggal cari dua titik di gambar yang koordinatnya itu adalah min 2, min 2 dan 0,3 ya. Nah, ini karena ada 0 berarti ada yang berpotongan dengan sumbu sumbu Y. Kita lihat pilihannya itu, kalau ini nggak mungkin ya A, karena nggak ada yang kena sumbu Y. Kemudian B juga enggak. Nah, kalau yang C, kalau kalian lihat, nah ini ada nih titiknya, dia di sini 0,3, berarti di sini nih. Mungkin titiknya nggak sama, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan di sini, kok sama warnanya. Yang penting di sini itu adalah posisi titiknya dia berseberangan. Nah, ini 2, min 2 sama 0,3, jadi jawabannya yang C gitu. Kalau kalian lihat yang D-nya, ini juga nggak mungkin sesuai ya. Nah, ini dia nggak ada kena sumbu Y. Oke, berikutnya untuk nomor 2, 28. Perhatikan gambar berikut. Oke, diketahui ini gambar bangun datar gabungan. Yang ditanya adalah luas permukaan ya. Untuk soal nomor 28, kalian bisa menggunakan cara yaitu tulis dulu aja. Ini ada bangun datar apa aja. Luas totalnya itu, luas total permukaannya itu adalah luas tabung tanpa tutup ya. Tabung tanpa tutup ditambah luas tengah bola ya. Tengah bola. Oke, luas permukaan tabung tanpa tutup itu adalah VR kuadrat ditambah 2VRT. Ditambah setengah bola itu berarti setengah dikali 4. Setengah bola itu setengah dari 4PR kuadrat ya. Bola itu luas permukaan PR kuadrat, karena ini setengah berarti dikali setengah aja. Jadi ini sama aja PR kuadrat ditambah 2PRT ditambah 2PR kuadrat. Nah, ini sama-sama ada PR kuadrat, ini 2PR kuadrat, ini boleh dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 3PR kuadrat ditambah 2PRT. Nah, ini dikeluarin PR-nya ya, karena sama-sama ada PR. Jadi ini sama aja dikali 3R ditambah ini dikali 2T ya. Jadi Pi-nya itu adalah 3,14, R-nya itu adalah di sini jari-jarinya 20 ya. Dikali lagi 3 kali R-nya 20 ditambah 2 kali T-nya. Oke, karena di sini bolanya jari-jarinya 20 juga, berarti dari C ke B itu 70 ya. 90 dikurang 20, ini berarti 70. Nah, jadi dari sini 3,14 dikali 20 dikali 60 ditambah 140. Ya, jadi 3,14 dikali 20 dikali 200. Jadi 3,14 dikali 4000. Sama aja 12.560. Jadi ini jawabannya yang D. Ya, jawabannya yang D. D ya, 12.560 cm persegi, ini luas permukaan ya. Oke, ini untuk nomor 28. Lanjut nomor berikutnya.
nomor 29. Jari-jari suatu kerucut adalah 9 dan garis pelukisnya 41. Maka volume kerucut itu berapa? Oke, untuk nomor 29. Jadi ini jari-jari suatu kerucut. Oke, kerucut itu volumenya kan sepertiga kali luas alas kali tinggi ya, dimana luas alas itu ada lingkaran jadi VR kuadrat T. Nah, di sini yang belum ada adalah tingginya. Kita kalau lihat gambar kerucut, ya, ini kan garis pelukisnya 41. Nah, jari-jarinya 9. Berarti yang tidak diketahui adalah tingginya. Nah, kalau pakai Pitagoras, tingginya ini didapat yaitu 40 ya, pakai Pitagoras. Jadi 41 kuadrat, tinggi itu sama dengan akar dari 41 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Ini nanti akan dapat akar 400, akar 1600 ya, nanti kalau kalian hitung. Jadi hasilnya 40. Jadi di sini untuk mencari volumenya sepertiga dikali V-nya, pakainya 3,14 ya ini. Dikali 9, dikali 9, dikali T-nya 40. Ya, ini boleh coret 3 sama 9-nya. Ini sama aja 3,14 dikali 27 dikali 40. Kalau kalian hitung hasilnya 3.391,2 cm kubik. Oke, ini nomor 29. Lanjut ke nomor 30. Oke, nomor 30 ini kalian menghitung mencari jawaban yang pernyataannya bernilai benar ya. Jadi kalau kalian hitung ini nomor 30 untuk mengecek pernyataan yang bernilai benar itu kalian harus tahu dulu nilai minimum maksimum itu dilihat dari apa. Jadi kalau minimum itu sebenarnya dilihat dari grafiknya. Di sini minimum nih, ini ada titik minimum namanya. Ya. Kemudian kalau seperti ini grafiknya, ini ada namanya titik maksimum. Titik maksimum ya. Nah, minimum ini dilihat dari persamaannya. Kalau rumus fungsinya itu adalah bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C, maka kalau minimum itu A-nya adalah lebih dari 0. Kalau maksimum A-nya kurang dari 0. Jadi kalau dilihat dari pilihan jawaban, pilihan 1, 2, 3, 4, penyebutan nilai minimum maksimumnya udah betul semua. Ya, yang harus kalian cek adalah nilainya. Nah, nilai minimum maksimum itu, min atau max itu bisa dilihat dari min B kuadrat ditambah 4AC dibagi 4A. Ya, jadi ini kalian hitung dari setiap ininya nilainya. Nah, kalau kalian hitung dari pilihan yang pertama, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4x ya. Jadi dicari nilai minnya. Minnya itu sama aja kan min B, berarti minus 4. Minus B-nya kan min 4 ya, min 4 kuadratin dikurang 4 ditambah 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 0. Dibagi 4 kali A-nya itu 1 ya. Jadi ini sama aja minus 16 ditambah 0 dibagi 4. Nah ini hasilnya minus 4 ya. Salah, berarti ini bukan jawabannya yang pertama. Kemudian yang kedua, GX sama dengan 2x kuadrat plus 12x min 7. Nilai minnya itu yaitu minus 12 dikuadratin ditambah 4 dikali 2 kali minus 7 dibagi 4 dikali 2 ya. Ini sama aja minus 12 dikurang minus 144 dikurang 56 dibagi 8. Nah, ini sama aja minus 200 dibagi 8, minus 25. Nah, ini betul ya. Nih, minus 25 betul. Berarti kita cek yang ketiga sekarang. Kalau yang ketiga, berarti kan HX sama dengan minus X kuadrat min 5X plus 6 ya. Berarti nilai maksnya ini ya. Maksnya itu berarti minus B kuadratnya minus 5 dikuadratin ditambah 4 kali A-nya minus 1 dikali C-nya 6. Dibagi 4 dikali minus 1. Jadi ini sama aja
minus 25 ditambah minus 24 dibagi minus 4. Ini sama aja minus 49 per minus 4. Sama aja 49 per 4. Betul ya yang ketiga. Nah, untuk memastikan lagi nggak apa-apa kita cek yang keempat. Padahal udah jelas nih kalau kayak gini jawabannya pasti C. Tapi nggak apa-apa kita cek dulu yang keempat. Gimana Kx sama dengan minus 3x kuadrat plus 4x min 11. Ya, berarti nilai maksnya itu sama dengan minus dikali 4 dikuadratin ditambah 4 dikali minus 3 dikali minus 11 dibagi 4 dikali A-nya minus 3 ya, ini sama aja minus 16 ditambah 132 ya dibagi minus 12. Jadi ini sama aja 16 ditambah 132 itu 116 dibagi minus 12 ya. 116 dibagi 12 itu bukan 19, jadi jawabannya salah yang. Makanya jawabannya yang C untuk jawaban soal nomor 30. Gitu. Lanjut nomor 31. Oke, untuk nomor 31 yang ditanya adalah selisih luas kamar tidur anak dan luas kamar tidur asisten rumah tangga. Nah, di sini ada denah ya, di mana ada skalanya. Kalian tidak bisa langsung menghitung luasnya, kemudian diubah ke skalanya. Salah. Tapi kan harus mengubah ukurannya menjadi ukuran sebenarnya terlebih dahulu. Jadi ini luas kamar tidur kan 3 kali 4 cm ya. Tapi kalian harus ubah dulu ke dalam satu ukuran sebenarnya. Jadi skalanya kan 1:50. Berarti 3 banding ukuran sebenarnya nih. Berarti di sini X 3-nya yang dari sini ya. Berarti X-nya itu 150. Berarti ini sama aja 150 cm. Kemudian untuk yang ini 4 cm berarti 1/50. 1:50 skalanya sama dengan 4 banding Y misalkan. Jadi Y-nya sama dengan 200 ya. Dikali silang, jadi 200 cm. Kemudian untuk yang kamar asisten rumah tangga yang di sini, berarti misalkan 1/50 sama dengan 2,5 dibagi Z. Nah, jadi Z-nya sama dengan 2,5 kali 50, yaitu 125. Ya, jadi ini 125 cm. Nah, ini sama dengan 1,25 meter. Yang ini sama dengan 2 meter. Ini sama dengan 1,5 meter ya. Nah, luasnya berarti kita bisa hitung ya luas selisihnya, yaitu kamar tidur, kita hitung aja luas kamar tidur anak itu berarti 1,5 dikali 2 yaitu 3 meter persegi. Kemudian luas kamar ART-nya berarti 1,5 juga ya, lebarnya dikali ininya 1,25. Nah, ini kalau dikali hasil 1,875 meter persegi. Jadi ini kalau dihitung selisih antara luas kamar tidur dengan anak dengan kamar tidur asisten rumah tangga itu adalah 3 dikurang 1,875 yaitu 1,125 meter persegi. Jadi kalau lihat dari pilihan jawabannya itu adalah yang A ya, 1,125 meter persegi. Ini jawaban untuk nomor 31. Berikutnya untuk soal nomor 32. Diketahui F3X plus 5 sama dengan 15 plus 15X sama ditambah 33. Nilai dari F-10. Oke, kalau ada soal seperti ini kalian sebenarnya nggak usah tapi nggak bisa langsung menggantikan X yang di sini jadi min 10, nggak bisa. Karena di sini rumus fungsinya adalah 3X plus 5. Cara termudahnya adalah 3X plus 5 ini dibikin sama dengan min 10. Jadi 3X plus 5 sama dengan min 10 ini X-nya harus berapa? Jadi 3X sama dengan min 15 ya. Berarti X-nya sama dengan min 5. Berarti ini berlaku rumus fungsinya, X-nya itu diganti dengan min 5, bukan 10. Jadi F-nya diganti min 5, 3X plus 5-nya, X-nya diganti 5. Ya, jadi di sini F min 10-nya itu
dari 15 diganti X-nya itu min 5, ditambah 33. Jadi ini min 75, ditambah 33, jadi minus 42. Maka jawabannya yang A. Ini untuk nomor 32. Berikutnya, untuk nomor berikutnya, nomor 33. Oke, nomor 33. Diberikan gambar berikut ya. Jika panjang AG sekian, BC sekian, DC sekian, DE sekian, dan ditanya adalah perbandingan nilai DF banding FG ya, DF banding FG. Oke, untuk soal nomor 33 ini kalian bisa menggunakan kesebangunan ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kalau ibu bikin garis baru, garis bantu yang dimana ini lurus ya, dari CF diperpanjang, dari CE ini diperpanjang, jadi kayak gini. Nah, misalkan kita sebut ini titiknya, misalkan titik P ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini pasti kan sejajar ya, karena ini kan persegi panjang ya. Ini sejajar, berarti ini pasti akan membentuk bangun datar yang sebangun. Jadi misalkan bangun datar sebangunnya itu adalah bangun datar segitiga PBC. Nah, yang ditanyakan DF banding FG ya, DF banding FG. Gimana hubungannya nanti akan Ibu kasih tahu ya. Jadi di sini EA-nya ada di sini ya, di tengah sini ada EA, di mana PA-nya tidak diketahui, tapi AB-nya bisa kita ketahui yaitu sama dengan DC, yaitu AB-nya 18 ya. Kemudian BC-nya diketahui 15, dan EA-nya bisa kita hitung. DA itu kan sama dengan BC. Berarti EA-nya itu adalah 15 dikurang 10, jadi EA-nya itu 5 cm. Jadi EA-nya 5. Nah, berarti kita bisa mencari PA, yaitu dengan perbandingan PA banding PB sama dengan EA banding BC. Ya. PA banding PB itu berarti PA per PB itu adalah PA tambah 18 ya. Sama dengan EA-nya 5, BC-nya 15. Ini bisa dicoret, dibagi 5, jadi ini 1, ini 3. Jadi kali silang 3 PA sama dengan PA ditambah 18. Jadi ini sama aja 2 PA sama dengan 18, berarti PA sama dengan 9. Nah, berarti PA-nya 9 nih. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada 2 buah segitiga yang kongruen. Ada 2 buah segitiga yang sebangun, maaf, bukan kongruen. Di mana gambarnya seperti ini nih, yang segitiga ini. Ya, yaitu segitiga DCF dengan segitiga PFG. Ya. Nah, DC-nya di sini 18. PG-nya kita lihat bisa dihitung ya, 9 tambah 12 jadi 21. Nah, ini pasti kongruen. Kenapa? Karena ini pasti sudutnya sama ya. Ini sudutnya pasti sama karena dalam berseberangan. Ini juga pasti sama karena bertolak belakang ya. Jadi ini pasti dua segitiganya kongruen ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan perbandingannya pasti akan sama antara DC banding PG dengan DF banding FG. Jadi karena DC-nya diketahui 18, PG-nya diketahui 21, kita bisa dapat DF banding FG-nya ya. Dimana ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3, ini 6, ini 7. Jadi 6/7 sama dengan DF banding FG. Udah ketemu jawabannya, jadi yang B untuk soal nomor 33. Oke. Jadi ini cukup apa namanya ya? Harus diilustrasikan garis baru ya, garis tambahannya ya. Oke, Ibu hapus. Lanjut ke nomor 34. Oke, nomor 34 ini yang ditanya adalah nilai 2P tambah Q, di mana P-nya lebih besar daripada Q. Kalau kalian ketahui, kalau ada soal seperti ini, nggak ada salahnya coba aja difaktorin 2X kuadrat ditambah 11X dikurang 21. Kalau kalian faktorin pakai cara yang tadi udah Ibu jelasin di nomor berapa, Ibu lupa. Ini kalian kali depan sama belakang menjadi minus 42 ya. Nah, cari dua angka yang dihasil kalinya minus 42 di jumlah yang plus 11, yaitu minus 14 sama 3. Plus 14 sama minus 3 ya, dikali hasil minus 42 ditambah 11. Jadi pemfaktorannya 2x plus 14 dikali 2x min 3
per 2. Nah, ini boleh dicoret ya. Dua-dua yang di sini. Jadi ini tinggal X plus 7. Ini 1, ini 7 ya. Dikali 2X min 3 ya. Jadi X sama dengan X1-nya sama dengan min 7. X2-nya sama dengan 3 per 2. Nah, di mana P itu lebih besar daripada Q. Berarti ini yang lebih besar itu adalah X2. Berarti ini P-nya ya. P-nya 3 per 2. Q-nya ini adalah minus 7. Jadi kalau dihitung 2 kali P-nya 3 per 2 ditambah Q-nya minus 7. Dicoret-coret jadi 3 ditambah minus 7 sama dengan minus 4. Nah, ini dicoret ya. Jadi jawabannya yang A, minus 4. Kayak gitu. Lanjut nomor 35. Oke, nomor 35 yang ditanya adalah volume. Kalau volume sebenarnya ini kayak tadi luas, kalian bisa tulis dulu aja rumusnya ya. Volume ini kan tabung sama kerucut ya. Volume tabung itu kan VR kuadrat T. Kalau kerucut itu sepertiga VR kuadrat T. Nah, tapi di sini T-nya beda ya. Ini T tabung, ini T kerucut. Kan gabungan ya totalnya ya. Nah, di mana tabung ini tingginya 16. Kalau kerucut berarti sisanya nih kan dari ujung atas ke ujung bawah 28, berarti sisanya ini 12 ya. Dengan diameter, dengan jari-jari yang sama ya. Ini 7 jari-jarinya. Jadi ini kalau kalian lihat VR kuadratnya boleh dikeluarin. Nah, sisanya itu adalah tinggi tabung ditambah sepertiga tinggi kerucut. Jadi VR-nya pakai 22 per 7 ya, dikali R kuadrat berarti kali 7 kali 7, dikali tinggi tabungnya 16, ditambah sepertiga dikali tinggi kerucutnya 12. Jadi ini boleh dicoret, 7 sama 7, jadi tinggal 22 kali 7, 154, 16 ditambah 2, ditambah 4. Jadi 154 dikali 20, ya. Sama dengan 3080 cm kubik. Jadi jawabannya yang mana nih? Kalau dilihat dari pilihannya yaitu yang D ya. Oke, ini untuk jawaban soal nomor 35. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 36 ya. Untuk nomor 36 ini diketahui panjang busur PQ 32 keliling lingkaran tersebut. Oke, kalau diketahui panjang busur, itu rumusnya adalah, kalau ini panjang busurnya adalah PQ, berarti rumusnya itu sudut POQ dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jadi sebenarnya kalian bisa mencari kelilingnya dengan rumus ini saja. Nah, panjang busurnya itu kan diketahui 32 ya. Sudutnya itu 80 derajat per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, jadi sama aja keliling lingkarannya itu sama dengan 32 dibagi 32 dibagi 80 dibagi 360 ini sama-sama bisa dibagi 40 ya. Jadi ini 2, ini 9. Jadi dibaginya 2 per 9. Atau sama aja 32 dikali 9 per 2. Ini coret, ini dapat 16. Ini sama dengan hasilnya 144. Jadi jawabannya adalah 144 cm. Ya, jadi ini jawabannya adalah A. Berikutnya untuk soal nomor 37. Oke, untuk soal nomor 37 ini, kalau kalian perhatikan ini adalah bangun ruang ya. Ditanya, ini adalah bangun ruang bentuk bangun kolam berenang yang berbentuk bangun ruang apa? Yaitu bangun ruang prisma. Prismanya yaitu prisma trapesium, di mana kalau sisi depan sama sisi belakang itu dijungkir balikin, di depan jadi atas, belakang jadi bawah, itu jadi prisma trapesium. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya sama aja, sisi atasnya trapesium itu 1 meter, bawahnya itu 3 meter, kemudian tinggi trapesiumnya itu adalah 15 meter, kemudian tinggi prismanya yaitu 6 meter. Ya, jadi untuk volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu berarti A tambah B dibagi 2 dikali tinggi trapesium. Ya, dikali tinggi prismanya ya. Ini tinggi prisma. Nah, jadi ini sama aja
1 tambah 3 dibagi 2 dikali tinggi trapesiumnya itu 15 ya. Dikali tinggi prisma 6. Jadi ini sama aja 1 tambah 3, 4 bagi 2, 2. 2 kali 5, 30 kali 6 sama dengan 180. Ini meter kubik. Minta ke liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi ini sama aja 180.000 desimeter kubik atau liter. Ya, desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor berikutnya, nomor 38. Untuk soal nomor 38, oke ini pecahan ya. Ini sebenarnya mudah ya. Ibu yakin kalian pada bisa. Ini semuanya ubah jadi pecahan campuran pecahan biasa dulu. Ini sama aja 7/2 dikurang 7/4 ditambah 5/4 dibagi 10/3. Nah, ini ada perkalian nih. Ada pembagian maksudnya. Jadi kalian harus ngerjain yang pembagian dulu. Ini tetap 7/2 dikurang 7/4. Nah, pembagian itu kan berarti dibalik ya. 5/4 dikali 3/10. Kalau dibagi. Jadi ini sama aja. Bisa dicoret. Coret ini 2, ini 1. Jadi ini sama aja. Hasilnya jadi 7/2 dikurang 7/4 ditambah 3/4. Nah, ini samain penyebutnya yaitu 4. Jadi ini 14 dikurang 7 ditambah 3. Berarti 14 kurang 7, 7. 7 tambah 3, 10. Jadi 10/4. Yaitu, bentar. Oh, maaf. Ini bukan 3/4, tapi 3/8 ya. Karena 4 kali 2. Nah, KPK-nya 8. Berarti ini atasnya menjadi dikali 4 ya, jadi 28. Yang ini dikali 2 jadi 14. Yang ini tetap 3. 28 dikurang 14, 14 tambah 3, 17. 17/8 ini sama dengan 21/8. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 39. Nah, untuk nomor 39 ini, diketahui luas daerah yang diarsir adalah 40 cm persegi. Luas daerah yang tidak diarsir. Luas tidak arsir itu sama dengan luas, anggap aja ini luas 1, segitiga 1, ini luas segitiga 2 ya. Jadi ada 2 segitiga. Ini segitiga 1 sama segitiga 2 kayak gitu. Nah, ini adalah luas tidak diarsir itu luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 dikurang 2 kali luas yang arsir. Ya. Kenapa 2? Karena setiap segitiga ini punya daerah yang diarsir, jadi dikurangnya 2 kali. Jadi ini sama aja, L1-nya itu adalah 16 kali 12 ya, tingginya 12 dibagi 2. Kemudian yang luas daerah 2-nya itu adalah alasnya 16, tingginya 20 dibagi 2. Dan kemudian daerah yang diarsir dikurang, daerah yang diarsir itu adalah 40 diketahui di soal. Jadi ini sama aja, ini coret 8, ini coret 8 juga, jadi 8 kali 12, 96 ditambah 8 kali 20, 160 dikurang 80. Jadi ini 256 dikurang 80, jadi 176. Makanya jawabannya yang A. Lanjut nomor berikutnya, nomor terakhir, yaitu nomor 40. Oke, nomor 40 ini himpunan ya. Diketahui 40 siswa. Berarti gabungan antara himpunan A dan B itu adalah 40. Di mana 25 siswa NA itu menyukai olahraga, 25, kemudian NB-nya itu yang menyukai prakarya 18, dan menyukai keduanya berarti NA iris B itu sama dengan 9. Banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran olahraga maupun prakarya. Berarti ini kalian bisa gambar di diagram Venn aja ya. Jadi ini irisannya 9 nih, ini olahraga, ini prakarya. Itu A dan B ya, Ibu misalkannya. Himpunan olahraga itu A, prakarya itu B ya. Nah, yang suka prakarya, suka olahraga ada 25, karena ini udah diambil 9, jadi sisanya
16. Kemudian kalau yang suka prakarya itu ada 18 karena udah diambil tengahnya 9, berarti ini sisanya 9 ya, karena 18 kurang 9. Berarti kalau di total untuk gabung B-nya kan, oh maaf, ini nggak pakai yang ini. Jadi ini bukan A gabung B, tapi N semestanya. Jadi N semestanya ya. Nah, untuk A gabung B-nya itu, kalian bisa hitung nih. Jadi N A gabung B itu adalah ya ini 6 tambah 16 tambah 9 tambah 9. Jadi 25 tambah 9, 34. Berarti untuk yang tidak menyukai olahraga ataupun prakarya ini ada di luarnya ya. Jadi ini semestanya di luarnya berarti yaitu 6 ya. 6 dari mana? Jadi kan ini adalah yang ditanya adalah komplemennya. Dan komplement itu adalah totalnya dikurang N semestanya dikurang N A gabung B-nya. Dimana semestanya 40 dikurang 34 jadi hasilnya 6. Udah selesai untuk pembahasan soal US tahun lalu 2019, tahun pelajaran 2019-2020. Semoga pembahasan dari Ibu ini bisa membantu kalian, mempermudah kalian mempersiapkan praus dan nanti US juga. Karena sebenarnya praus ya persiapan US juga, jadi kurang lebih materinya sama saja. Gitu. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.